Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,25 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil dan turunannya. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kerja keras Kejaksaan dan menegaskan bahwa pengembalian uang hasil korupsi adalah langkah penting untuk memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi. Kehadiran Presiden menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara. Lantas, apa pesan tegas yang ingin disampaikan Presiden kepada seluruh kabinet dan lembaga negara lainnya? Apakah ini sinyal bahwa pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu adalah agenda prioritas di era Presiden Prabowo? Bagaimana mekanisme pengawasan publik memastikan bahwa uang rakyat ini digunakan secara transparan dan akuntabel? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara atas tindak pidana korupsi ekspor crude palm oil atau CPO sebesar 13,25 triliun rupiah yang kemudian diserahkan dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Lantas pemirsa, apa makna atau pesan yang hendak disampaikan dari kehadiran Presiden Prabowo? Apakah kemudian pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu menjadi agenda prioritas dari Presiden Prabowo? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Bang Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK di tahun 2015 sampai 2019. Selamat malam Bang Saud. Malam Mbak Ken. Sehat ya Bang Saud? Sehat Mbak Ken. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti tentunya Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus apa kabar? Malam, ya, apa kabar? Sehat ya Pak? Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mantap selalu. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam Prof. Pujiono. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pak Saud. Selamat malam Pak Trubus. Ya, baik, malam, Prof. Pujiono, mungkin kita ingin tahu cerita di balik penyerahan uang yang nilainya sangat fantastis Pak, 13,25 T ini, kronologinya seperti apa hingga kemudian juga Pak Presiden bisa turut hadir langsung untuk menyaksikan penyerahan tersebut? Ya, yang pertama ini bukan akhir ya, karena total CPU itu kan putusan pengadilan tingkat akhir Mahkamah Agung itu kan 17-an triliun ya yang berhasil dilakukan oleh teman-teman kejaksaan pengembalian kerugian keuangan negaranya dalam pidana tambahannya yang sudah bisa dirampas itu 13 sekian triliun. Tentu ini bagian dari apresiasi dari Pak Presiden, meskipun ini belum selesai dengan segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh kejaksaan. Pak Presiden menunjukkan pertama adalah apresiasi. Yang kedua juga menurut saya Pak Presiden menunjukkan tentang Prabowo Swe lah dalam pemberantasan korupsi. Prabowo Swe yang saya maksud adalah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi itu bukan sekedar menghukum badan, bahwa menghukum badan bagian dari amanah dari UNKEK juga 2003 juga Undang-Undang Tipikor itu tetap dilakukan untuk pidana-pidana perorangan. Tetapi juga bagian dari rekomendasi dari UNKEK 2003 illicit enrichment ini adalah ada sesuatu yang harus kemudian dikejar. Yang dikejar adalah soal pengembalian keuangan negara. Nah, menurut saya Pak Prabowo bukan mengenalkan tetapi juga memberikan prioritas sebagai efek deteran dalam pemberantasan korupsi. Primum remediumnya adalah pengembalian keuangan negara. Ini jadi unsur yang menurut saya penting karena dilihat bahwa ya CPI kita ya begini-begini saja lah, barangkali nanti dengan Prabowo Swe ini adalah satu langkah maju, langkah terobosan yang bisa meningkatkan CPI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat soal tentu tujuan hukum ya. Tujuan hukum itu kan bukan hanya soal jaminan kepastian hukum, tapi di sana juga soal keadilan ekonomi yang disebut Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi juga untuk kemanfaatan. Nah, keadilan ekonomi ini tentu uang yang kemudian diselewengkan oleh para koruptor itu bisa kemudian dikembalikan
Nah, terus kemanfaatannya tentu kita berharap dalam uang yang dirampas oleh kejaksaan dan kemudian diserahkan kepada negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat seperti yang disebut Pak Prabowo untuk sekolah dan yang lain-lain lah. Nah, saya melihatnya di situ sehingga ini apresiasi dan juga mengenalkan soal Prabowo SW dalam pemberantasan korupsi menurut saya. Baik, prioritas soal pemberantasan korupsi. Kalau menurut pandangan Bang Saud, kehadiran Presiden, Bang, seorang kepala negara kemudian dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara atas tindak pidana korupsi ini mau bicara soal apa? Bahwa ada kemudian kekuatan tambahan yang hadir langsung dari RI 1 untuk ikut memberantas korupsi di negeri ini? Iya, kalau normatifnya kan biasa itu kan udah serahin aja Kementerian Keuangan, udah selesai sebenarnya kan. Berapapun besarnya, apapun bentuknya gitu. Itu udah selesai sebenarnya tanpa kehadiran Presiden di tempat. Tapi kan yang perlu dilihat di situ adalah ini kan sejalan dengan omongannya yang udah puluhan kali ya. Ya kalau udah kita sempat ngitung kayaknya Bang. Udah gak hitung lagi. Pokoknya selama ini kan kita hitung yang muncul. Ternyata di ruang-ruang tertutup jadi gue bicara yang sama. Ketemu bilateral dengan beberapa orang isunya sama. Jadi pokoknya udah berapa kali gitu. Nah kemudian diwujudkan dengan yang kalau kita bilang bahwa kemudian criminal justice system kita mulai dari penyelidikan sampai penuntutan sampai kemudian selesai. Ya Presiden menunjukkan bahwa ini loh gue mau selesai sampai tuntas. Bukan hanya melakukan di depannya itu katakanlah penindakan terus kemudian dieksekusi dan kemudian selesai perkaranya. Di ujungnya kan selalu memang pengembalian. Ini yang selalu jadi isu. Orang berdebat malam undang-undang perampasan aset sebenarnya. Kalau tanpa undang-undang perampasan aset pun kalau teman-teman di katakanlah di kejaksaan atau di KPK, di kepolisian bisa memahami atau memiliki imajinasi perintah Presiden itu jalanin aja dengan instrumen yang ada sekarang juga bisa sebenarnya. Termasuk kalau kita lagi ngejar orang di luar negeri juga kan. Dengan mutual legal assistance yang ada sekarang aja itu tanpa juga mempunyai ada bilateral. Kalau katakan ada seseorang sedang lari di luar dalam kaitan kasus Pertamina gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi artinya gini, ini menunjukkan kehadiran seseorang yang menginspirasi pasukannya gitu. Ini kan komandan hadir di medan tempur nih. Simbolik. Lu kalau nggak kerja juga gue sikat lo kan gitu. Itu ya, itu makna mendalam yang coba ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau Pak Trubus, kira-kira publik menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam penyerahan uang yang nilainya fantastis Pak, 13,25 T. Ini gimana Pak Trubus? Iya, kalau publik sih melihatnya lebih kepada ini Pak Prabowo sepertinya nggak main-main soal korupsi gitu ya, pencegahannya. Cuman yang menjadi problem di publik sekarang ini ketika uang itu dikembalikan atas nama negara, itu kemanfaatan untuk publik apa? Nah, itu yang jadi persoalan kan. Makanya muncullah berdiskusi misalnya bagaimana itu untuk LDP gitu kan, PLDP itu untuk apa? Lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan, LPDP, terus ada kampung nelayan, tapi kan itu semuanya kan harusnya ada kebijakan regulasinya. Kalau nggak ada regulasinya kan manfaat publik terus apa kan nggak ada. Artinya itu cuma disita selesai. Nah padahal publik menghendaki ada kejelasan sebenarnya kemanfaat untuk ini apa. Yang kedua sebenarnya kan pemerintah itu ada kaitan dengan asas cita ini. Kan ada 3 tuh yang difokuskan mengenai trisula pengentasan kemiskinan bahasa mereka itu. Nah 1 itu kan masalah mengenai pendidikan, kedua tentang kesehatan, ketiganya mengenai sosial ekonomi. Nah kenapa itu nggak diserahkan aja untuk itu misalnya kan, tapi kan harus ada kejelasan seperti apa. Jangan sampai kemudian nanti orang itu kalau sudah melihat uang biasanya sudah berubah cara berpikirnya. Jadi kekhawatiran kalau nggak ada inkonsistensinya masih muncul gitu loh. Jadi ini kekhawatiran aja jangan sampai kemudian sitaan-sitaan nantinya akan ada sitaan lagi mestinya kan gitu kalau lihat kehadiran Presiden seperti ini. Nah berarti kan diperlukan satu kerangka yang jelas arahnya mau diapakan kan gitu supaya publik itu melihat bahwa pemberantasan korupsi memang bermanfaat untuk publik. Kalau tidak ya selama ini kan publik hanya menilai bahwa pemberantasan korupsi udah uang dikembalikan sama negara. Kalau yang dikelola KPK oke lah itu dikelola KPK, tahu kan barang dikelola KPK, tapi katanya kembali kepada negara sampai hari ini tidak ada. Bahkan
Prof. Romli pernah menyinggung itu, kemana sesungguhnya aset-aset yang dikembalikan, nggak pernah ada laporan dari Menteri Keuangan seperti apa sesungguhnya mereka digunakan untuk apa, itu kan nggak ada. Jadi artinya publik membutuhkan ini Mbak, transparansi di dalam pengelolaan mengenai hasil ini. Yang kedua tentu dari sisi manfaatnya untuk apa untuk publik itu. Nah tentu yang ketiganya lah bagaimana kemudian ketika nanti terjadi istilahnya ya penyimpangan-penyimpangan lagi, itu kan harus ada. Apakah perlu satu lembaga pengawas tersendiri yang ngawasi gitu loh. Tapi ditahan dulu Pak Trubus, apakah kemudian perlu lembaga pengawas tersendiri untuk mengawasi kemana kemudian ketika sudah dikembalikan negara, pengawasan atau penggunaannya seperti apa? Tapi sebelum ke sana nanti kita juga ingin tahu dari Prof. Pujiono, apa kemudian makna yang coba ingin disampaikan oleh Kejaksaan dengan kehadiran Presiden Pak pada saat penyerahan uang kemarin. Tapi dijawabnya nanti ya Prof, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.